on! Gurita cocok banget nih dijadikan menu makanan sehat karena mengandung zat besi tinggi yang baik untuk anak-anak dalam masa tumbuh kembang. Selain ditumis, olahan populer berbahan gurita, apalagi kalau bukan takoyaki. Sampai ada kemasan frozennya nih. Untuk membuat takoyaki, pertama bikin adonannya dulu ya. Campur dan aduk bahan-bahannya. Ada telur, tepung terigu, bumbu, dan sayur yang sudah dihaluskan. Setelah tercampur rata, langsung saja deh adonannya dimasak di atas loyang khusus dengan cetakan setengah bola. Kemudian beri isian potongan gurita. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi 20.000 butir takoyaki loh. Wih, mantap! Supaya matang merata, takoyaki dibolak-balik sampai berbentuk bola. Gak pakai lama deh, cukup beberapa menit saja. Takoyakinya sudah matang. Lanjut ke bagian pembekuan. Takoyaki dibekukan dengan mesin pendingin dalam suhu minus 30 derajat Celcius. Selang 15 menit, takoyakinya sudah beku tuh. Kapasitas mesin pendingin ini bisa menampung sebanyak 3.500 takoyaki loh. Kalau sudah beku, takoyaki langsung dikemas dengan tambahan saus takoyaki dan katsuobushi atau serpihan ikan cakalang. Dalam kemasan seperti ini, takoyaki bisa awet selama 18 bulan loh. Untuk menikmatinya ada dua cara. Yang pertama, digoreng dulu. Takoyakinya harus terendam dalam minyak panas dengan suhu 170 derajat Celcius. Setelah 10 detik, kecilkan apinya. Dan gak pakai lama, gak sampai 5 menit, takoyakinya sudah matang nih. Cara yang kedua, bisa juga dihangatkan dalam microwave. Praktis kan? Wah, alat apa nih, Prof? Wow, ini robot tangan gurita, Nyil. Kalau dipakai bisa bantu kita bekerja. Wah, boleh juga nih, Prof. Ini kan mau betulin genteng. Kalau pakai alat ini, pasti lebih cepat selesainya. Oh, silakan aja Pak Enyeng. Pasangnya di punggung ya. Tapi hati-hati ya Pak Enyeng. Ini kan alatnya masih baru. Begini ya pasangnya, Prof. Loh, kok gerak-gerak sendiri, Prof? Waduh, Tolong! Loh. Waduh, bisa bahaya nih. frozen food yang satu ini sudah praktis bisa diolah jadi berbagai santapan lagi. Katanya cekua yang mirip dengan bakso ikan ini jadi salah satu rahasia kecerdasan dan umur panjang orang Jepang loh. Iya, makanan ini memang berasal dari Jepang. Tapi sudah ada pabrik yang bikin kok di Indonesia. Soal nutrisi gak usah ragu deh, karena terbuat dari ikan. Jadi kaya kandungan asam amino yang bagus untuk perkembangan otak kita. Langsung saja deh kita lihat proses bikinnya. Yuk, kita kemon. Ikan yang dipakai untuk membuat cikua adalah ikan laut jenis kuniran dan suwangi, atau dikenal juga dengan ikan mata goyang. Lucu ya namanya. Daging ikan-ikan ini harus dihaluskan dulu ya, sampai menjadi kayak gini nih. Orang Jepang menyebutnya surimi. Nah, sekarang waktunya masukkan bumbu-bumbunya nih, biar rasa cikuanya nanti makin yahut. Ada gula, tepung, garam, dan bumbu-bumbu lainnya. Terus tambahkan air dingin ya, biar surimi dan bumbu-bumbunya bisa melekat. Oh iya, teman-teman tahu nggak kenapa anak-anak kayak kita suka disuruh makan ikan, terutama ikan laut? Soalnya ikan punya kandungan asam amino yang banyak, karena kan hidupnya di air asin. Nah, asam amino itu jenis protein sederhana yang diperlukan otak kita, biar bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau mau dipakai mikir, otak kita harus dikasih asam amino yang banyak-banyak tuh. Terus ikan laut itu juga kaya omega 3, jenis asam lemak baik yang gak bisa diproduksi sendiri di dalam tubuh kita. Adanya cuma di makanan laut kayak ikan gini. Nah, omega 3 itu bagus banget buat perkembangan otak anak-anak kayak kita di masa pertumbuhan. Wah, lihat, cikuanya sudah dicetak tuh teman-teman. Bentuknya memang mirip tabung gini ya.
butuh waktu sekitar 30 menit, mulai dari mencetak adonan sampai ke pembakaran cikuanya. Wah, keren ya, warnanya bisa berubah. Rahasianya pas pembakaran terakhir. Yang dibakar cuma bagian tengahnya saja, makanya ada garis coklatnya kayak gini. Kalau di Jepang sana, cikua diolah dengan banyak cara. Ada yang dibikin kuah atau cuma direbus gitu aja. Soalnya cikua ini rasanya sudah gurih. Dulu cikua ini termasuk makanan yang harganya mahal banget loh. Cuma bisa dinikmati pas acara tahun baru saja. Tapi karena banyak yang suka, sekarang mulai banyak yang membuat dan bisa dinikmati kapan saja. Cikua juga enak kalau dikombinasikan sama udang. Cikua rebus tinggal kita kasih deh isian daging udang yang sudah dihaluskan. Dijamin rasanya makin gurih, rih. Rasanya juga kenyal kayak bakso tuh. Ini adalah waktu makan siangnya ikan patin. Makanan ikan menjadi salah satu faktor kualitas ikan patin yang dihasilkan. Makanya harus benar-benar terjaga kebersihan makanan dan waktu pemberian makan nih. Kualitas air juga harus dijaga. Kolam air tempat tinggal ikan patin rutin dikuras sehingga kebersihan air tetap terjaga. Karena bisa berpengaruh pada cita rasa ikan patin. Kalau ikan patin sudah mencapai ukuran konsumsi, artinya sudah bisa kita panen nih. Setelah ditangkap, kita timbang dulu ya ikannya untuk mengetahui kualitas dan kelayakan ikan. Ikan yang sudah dibersihkan siap untuk diolah menjadi file dan ikan patin bumbu siap masak. Lanjut, ikan patin yang sudah lolos uji kualitas, kita ambil bagian dagingnya. Bagian lain seperti tulang, kepala dan ekor dipisahkan. Bukan untuk dibuang kok, tapi untuk diolah lagi menjadi tepung ikan. Jadi semua bagian ikan patin gak ada yang terbuang sia-sia. Daging yang sudah dipisahkan kemudian dicuci dan dicek satu persatu. Mulai dari pengecekan duri yang masih tersisa, memisahkan lemak yang masih menempel di daging, sampai mengecek apakah masih ada darah di daging yang sudah dibersihkan. Selain kebersihan, ada juga bagian untuk merapikan bentuk ikan. Daging ikan patinnya sudah bersih nih. Kita tata dulu yuk yang rapi. Dengan alat ini, daging ikan yang tertata rapi akan masuk ke ruang pendingin bersuhu minus 30 derajat Celcius. Gak perlu lama-lama, setelah 15 menit, daging ikan akan keluar dalam keadaan beku. Belum selesai ya. Daging ikan yang sudah beku dicelupkan lagi ke dalam air dingin untuk kemudian dibekukan lagi. Lapisan air kedua inilah yang nantinya menjadi semacam selimut yang menggantikan bahan pengawet. Daging ikan yang sudah melewati 2 kali pembekuan, artinya siap untuk dikemas. Ikan patin beku inilah yang nantinya akan diekspor ke berbagai negara. Selain memproduksi file ikan patin, pabrik ini juga memproduksi ikan patin siap masak yang sudah dibumbui. Di dapur inilah ikan patin berbumbu dibuat. Bahan-bahannya ada tepung terigu, lada bubuk, gula yang sudah dihaluskan, garam dan cabai bubuk. Selain praktis disantap karena tanpa duri, ikan patin ini juga kaya gizi. Misalnya kandungan omega 3 yang penting untuk kecerdasan otak.